Assalamualaikum. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menghitung rumus mengubah angka derajat ya, yang mana derajat itu terdiri dari menit, detik dan derajat, menit dan detik menjadi angka desimal, baik itu positif atau negatif nilainya. Dan kali ini saya menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel yang ada di versi Android. Oke, langsung saja daripada basa-basi ke cek videonya. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengubah angka derajat menjadi desimal. Ini nanti keperluannya bisa untuk menghitung arah kiblat atau yang lain, yang mana biasanya data inputnya menggunakan format derajat, menit, dan detik. Baiklah, kita kasih judul mengubah derajat menjadi desimal. Jadi yang dimaksud format derajat di sini kan biasanya derajat, menit, dan detik. Misalnya di sini saya tulis derajat, kemudian sini menit, ini detik. Kita langsung ke praktek saja. Contoh misalnya di sini misalnya 6 derajat ya. 6 derajat di sini 59 menit. Di sini misalkan 12 detik busur. Ini kita rapikan dulu seperti biasa di rata tengah ya, biar enak dipandang. Oke. Kemudian misalnya kita mau jadikan desimal, kita taruh di sebelah kanannya ya. Ini kolomnya diluasin dikit. Ini misalnya desimal. Oke. Kita mau mengubah angka yang ada di sebelah kiri derajat, menit, detik menjadi desimal. Caranya mudah, kita tinggal masukkan rumus sama dengan ya. Seperti biasa, Excel itu selalu dimulai dengan sama dengan derajat ya. Sel derajat ini kan ada di A4 ya, derajat, kemudian ditambah menit ya. Sel menit ada di B4. Jangan lupa kalau menit itu harus dibagi 60. Menit per 60, kemudian ditambah detik. Detik di sini harus dibagi 3600 ya, urutannya seperti ini. Jadi derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Langsung saja. Oke. Nah, di sini langsung ketemu hasilnya 6,986667 sekian. Ini kita rapikan dulu seperti biasa, rata tengah. Ini berlaku untuk untuk positif ya, untuk nilai positif seperti ini. Inputannya seperti ini, tidak ada minusnya sama sekali. Bagaimana kalau minus? Kalau misalnya mau minus, ini inputnya juga harus ditulis min semua. Misalnya min 6, kemudian di sini harus min 59, dan di sini min 12. Maka rumus yang ada di atas ini tinggal kita copy saja, klik, pilih isian, kemudian tarik, keliru, kemudian tarik ke bawah satu aja ya, seperti ini. Jadi hasilnya sama. Ini nanti akan berbeda ketika inputnya yang dikasih tanda min cuman derajatnya saja, nanti hasilnya akan berbeda. Misalnya ini minnya saya buang ya, tak buang. Ini minnya tak buang, kemudian ini juga saya buang misalnya.
maka hasilnya akan berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya inputnya itu min, maka di sini juga harus ditulis minus semua. Ini juga harus misal min 59, ini juga harus min 12 supaya hasilnya angkanya itu sama, cuman akhirnya ada tanda apa minusnya ya, tanda minusnya. Ini kita rapikan lagi rata tengah. Seperti ini harus diperhatikan, antara plus dan minus inputnya berbeda. Kalau plus itu aman, tidak usah dikasih apa-apa, tidak usah dikasih tanda plus pun sudah plus. Kalau untuk minus, maka nanti inputnya antara derajat, menit, dan detik ini harus dikasih minus. Kalau salah satu saja yang dikasih minus, nanti angkanya akan berbeda. Itulah cara untuk mengubah derajat, menit, detik atau format derajat ya menjadi angka desimal, karena ini desimal ini nanti untuk keperluan menghitung ke perhitungan selanjutnya. Jadi jika inputnya berbentuk derajat, menit, detik harus dirubah menjadi desimal. Nah, nanti desimal nanti formatnya juga bisa diubah balik menjadi derajat, menit, dan detik. Maka ada dua macam perhitungan ya, sekali lagi positif dan negatif. Kita langsung praktekkan ya untuk mengubah. Di sini studi kasusnya adalah misalnya lintang ya. Di sini coba saya sisipkan ya. Oke. Saya sisipkan kolom contoh ya. Contoh kasus. Oke. Oh ya, ini saya menggunakan Android, Microsoft Excel yang ada di Android ya, jadi agak sempit memang, tapi nggak masalah, lebih efisien, lebih praktis lah. Kalau untuk skala kecil cukup menggunakan Excel yang versi Android. Oke. Contoh kasus, misalnya di sini saya mempunyai lintang tempat ya. Lintang tempat. Kemudian ada bujur tempat. Maka di sini di sini saya mau tambah lagi ya, karena nanti ada dua logika minus dan plus. Ini saya sisipkan satu lagi, oke, untuk menandai apakah plus atau minus. Misalkan lintang tempatnya di sini saya punya angka 6 derajat, kemudian 48 menit, kemudian misalnya detiknya ada 21 detik ya. Kemudian bujur tempatnya seperti biasa 110 derajat, kemudian 40 ya, 40 menit, kemudian 32 detik misalkan. Karena lintang tempat, bujur tempat ini kan kadang plus kadang minus. Misalnya di sini minus, kemudian bujurnya karena timur maka ditulis plus misalnya. Oke, kita rapikan plus dan minus. Kalau untuk lintang tempat kan biasanya kalau minus itu untuk lintang selatan, kalau plus untuk lintang utara, sedangkan bujur tempat ini plus kalau bujur timur, sedangkan min kalau bujur barat. Coba dari contoh ini, maka kita harus menggunakan logika if. Kita mengubah lintang tempat, bujur tempat ini
ke desimal. Oke, kita menggunakan rumus if ya, sekalian belajar ya, kalian mengingat-ingat lagi. Sama dengan if. Nah, biasanya kalau kita ketikkan rumus langsung muncul otomatis, kita klik saja. Oke, if yang jadi indikator adalah angka min dan plusnya ini. Klik sel tanda min plus. If E9 sama dengan, misalkan sama dengan min ya, jangan lupa di sini dikasih petik dulu sama dengan min misalnya. Jangan lupa petik tutup. Jika E9 min, maka kalau minus jangan lupa menggunakan rumus yang atas. Maka min derajat dikurangi menit per 60 dikurangi 3600 dikurangi detik per 3600. Ini untuk minus ya. Jika tidak ya, value if false. Jika tidak min, maka langsung saja derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Oke, maka akan menghasilkan angka min 6,8 sekian. Ini nanti kalau sudah ketemu rumusnya enak, kita tinggal copy saja, klik, kemudian pilih isian, kita tarik ke bawah satu saja, maka secara otomatis dia akan membuat rumus yang sama dengan indikator yang berbeda sesuai baris. Dia akan otomatis menyesuaikan barisnya. Jadi angkanya adalah 110,67555556. Nah, seperti itu. Bagi studi kasus mengubah angka derajat menjadi desimal dengan analogi min dan plus. Baiklah, video kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kita nanti kapan-kapan akan melanjutkan ke perhitungan arah kiblat. Oke, baiklah, itu dulu video di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.